Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Perkosa anak tiri, seorang residivis diciduk polisi. Kasus ledakan di Rumah Sakit Semen Padang masih dalam penyelidikan. Kerap menampakkan diri selama sepekan, seekor harimau Sumatera di Pasaman masuk perangkap. Seorang ayah tiri di Kota Pariaman ditangkap polisi karena memperkosa dan mencabuli anak tirinya yang masih berusia 13 tahun. Perlakuan bejat ini terungkap setelah korban melaporkan perbuatan ayah tirinya kepada pamannya. Setelah polisi mendapat laporan, tersangka berinisial R ini kemudian ditangkap polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di pusat Kota Pariaman pada Sabtu malam pekan lalu. Polisi kemudian membawanya ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan polisi, kasus ini terungkap setelah korban lari dari rumah ibunya di Kecamatan Limokoto, Kampung Dalam, Padang Pariaman ke rumah pamannya. Kepada pamannya, korban menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Paman korban kemudian melaporkannya ke polisi. Tersangka yang belum lama keluar dari penjara karena kasus pencurian dan kekerasan memperkosa korban sebanyak 3 kali sejak pertengahan tahun lalu dan melakukan pelecehan seksual berulang kali. Karena pelaku ini memang sudah ada riwayat kriminal, pelaku kriminal. Jadi dia hanya berkedok menikahi ibu dari korban ini karena mengharapkan harta dari ibu korban. Karena dia sendiri tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, hanya serabutan. Sementara jarak umur dengan istrinya ini lebih dari kurang 20 tahun jarak. Jika sebelumnya pelaku meringkuk di penjara karena mencuri, kali ini tersangka akan kembali meringkuk di lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang lama. Karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tim gabungan dari Inafis Polresta Padang dan Puslap 4 Polda Riau masih terus melakukan proses identifikasi Rumah Sakit Semen Padang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti, namun polisi belum menetapkan tersangka pasca ledakan rumah sakit itu. Petugas masih mengumpulkan barang bukti di lokasi ledakan, tepatnya di lantai 7 dan lantai 1 gedung rumah sakit. Petugas juga telah memeriksa sejumlah saksi yang terdiri dari 3 orang tim teknis perbaikan AC sentral dan 3 orang petugas keamanan. Karena proses identifikasi oleh petugas gabungan masih terus berlanjut, sehingga polisi masih belum bisa menyimpulkan apa penyebab terjadinya ledakan. Seperti kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, termasuk saksinya itu adalah dari security dan teknisi, dan sampai saat sekarang penyelidikan dari tim Lab 4 atau forensik masih dilakukan dan hasilnya belum keluar, jadi kita belum bisa menentukan pelaku. Seluruh karyawan rumah sakit juga telah memindahkan barang-barang dalam gedung dan akan ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan, seiring masih berjalannya proses identifikasi oleh petugas kepolisian. Pekan lalu terjadi ledakan di lantai 1 Rumah Sakit Semen Padang dan menyebabkan sejumlah orang menderita luka-luka. Dugaan sementara, ledakan berasal dari AC sentral yang sedang dalam perbaikan. Alfi melaporkan dari Padang. Seekor harimau Sumatera yang kerap menampakkan diri di wilayah Binjai, Kecamatan Tigo Nagari Pasaman,
akhirnya masuk perangkap yang dipasang 7 hari lalu oleh BKSDA Sumbar pada Minggu pagi. Diketahui harimau berjenis kelamin betina, umur di atas 5 tahun, dengan panjang sekitar 160 cm dan berat 70 kg ini berhasil masuk perangkap yang dipasang oleh petugas BKSDA Sumatera Barat. Sebelumnya, harimau ini telah sekitar setengah tahun terakhir terlihat keberadaannya di sekitar kebun yang dekat dengan permukiman di wilayah Binjai. Bahkan beberapa ekor ternak dilaporkan menjadi korban karena dimangsa harimau ini. Setelah harimau masuk perangkap, langsung dievakuasi dan dibawa ke Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan di Bukit Tinggi untuk diobservasi dan dilakukan pemeriksaan medis. Satwa masuk ke kandang ibak kita itu jam 5.45. Kemudian kita ketahui ketika pagi jam sekitar jam 7:30 kita melakukan pemantauan kandang ibak dan ternyata satwa sudah berada di dalam. Kemudian kita persiapkan untuk evakuasi dan relokasi menuju ke tempat di Bukit Tinggi. Untuk jenis kelamin dari harimau ini jenis kelamin betina dengan usia dewasa atau di atas 5 tahun dan untuk penyebab faktor kemunculnya nantinya setelah hasil pemeriksaan medis selesai dilakukan. Secara umum, kondisi harimau baik, tidak ada cacat, dan pergerakan saat di kandang dalam keadaan normal. Hal ini dikarenakan harimau masuk kandang perangkap, bukan terkena jeratan. Sri Louis melaporkan dari Pasaman. Setelah sepekan lebih Gunung Merapi tidak menunjukkan aktivitas letusan, Selasa sore Gunung Merapi kembali meletus, disertai suara gemuruh dan bunyi dentuman yang terdengar jelas oleh warga di sekitar lereng Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi berdurasi 28 detik itu dan terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30,2 mm, menimbulkan hujan abu hingga ke wilayah Agam dan Tanah Datar. Ugan Saing, Kepala Tim Tanggap Darurat Erupsi Gunung Merapi menyampaikan, Merapi masih berstatus siaga karena aktivitas Merapi masih berfluktuasi. Sebetulnya aktivitas Merapi sampai saat ini sifatnya masih fluktuasi dan gempa-gempa yang berhubungan dengan adanya tekanan magma dari kedalaman itu masih terekam seperti gempa-gempa low frekuensi, gempa-gempa vulkanik. Nah, itu bertanda bahwa sebetulnya suplai magma dari kedalaman itu masih ada, namun baru saat ini atau tadi sore itu rilis ke permukaan berupa erupsi. Petugas pos pengamat Gunung Merapi mengimbau masyarakat agar mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satunya adalah Gunung Merapi steril dari aktivitas masyarakat radius 4,5 km dari puncak gunung. Sri Louis melaporkan dari Agam.